Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan malam hari ini kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dari sekian nikmat-nikmat Allah yang banyak ini adalah nikmat bermajlis ilmu. Yang mudah-mudahan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Wan fidina sanallahu wa yakum. Sebagaimana pada pengumuman atau flyer bahwa kajian kita malam ini temanya adalah tentang apakah saya atau aku itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diri kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira dengan pengen dicintai oleh Allah apa tidak? Pengen apa orang? Pengen. Semua kita tentu pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu fitrah manusia, nalurinya manusia itu adalah mencintai dan dicintai. Ya, itu sudah fitrah. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Itu sudah menjadi fitrah. Orang tua mencintai anaknya, anaknya pun mencintai orang tuanya. Istilahnya ada cinta yang saling tadi mencintai dan dicintai. Nah, seorang suami tadi mencintai istrinya, ya misalnya, maka istri pun berarti dicintai oleh suaminya dan suami pun pengen dicintai oleh istrinya. Kenapa seseorang itu pengen dicintai? Pertanyaannya. Bisa nih, Pak. Bisa nih wong pengen dicintai. Contoh tadi, istri pengen dicintai oleh suaminya. Kenapa? Amen? Dengan bebas, di sana suami pengen dicintai istrinya. Kenapa? Pengen apa? Pengen dicintai kembali. Iya di sana. Sudah fitrah, iya benar sudah fitrah. Istri pengen dicintai suaminya. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah supaya dapat perhatian, dapat kasih sayang. Kan seperti itu.
Istri pengen dicintai oleh suaminya supaya apa? Suaminya ada rasa perhatian, ada rasa mencintai, ada rasa sayang dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, anak pun pengen dicintai oleh orang tuanya supaya apa? Dia mendapatkan ada perhatian khusus. Nah, kita pun pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apa? Ada perhatian Allah kepada kita. Ada kekhususan untuk kita. Baik mungkin kita dapat pertolongannya, baik mungkin kita dapat kasih sayangnya, dan seterusnya. Kan seperti itu. Sehingga masalah kita mencintai Allah itu sudah kewajiban. Masalah kita mencintai Allah adalah sebuah kewajiban. Kita wajib mencintai Allah. Tapi bagaimana Allah itu mencintai kita? Ya. Kenapa kita wajib mencintai Allah? Karena kita merasakan nikmat-nikmat Allah pun kepada kita banyak sekali. Saya kira aku takon kalian dengan sedina baik, iya sedina. Kira-kira nikmat Allah paling jenengan pira? Sedina baik ya, sing esuk nanti jam pira ya? Ya. Nikmat Allah. Ini baru sedina, baru sehari. Belum 2 hari, 3 hari. Saya kira umurnya dengan pira? 12 asli 37. Berarti kan nikmat Allah 37 tahun. Wis datum pira wis? Jelas tidak bisa. Wong sedina bae mikir ora bisa ya. Apa maning 37 tahun niki. Nah, kembali kita katakan bahwa mencintai dan dicintai itu adalah sesuatu yang umum dan fitrah. Seorang karyawan dia berusaha supaya bosnya, direkturnya, manajernya mencintai karyawan tadi. Maka apa yang terjadi? Karyawan itu pun berusaha untuk apa? Melakukan sesuatu yang dicintai oleh bosnya. Supaya apa? Bosnya itu mencintai karyawan tadi. Kira-kira kalau karyawan tadi dicintai oleh bosnya, oleh direkturnya, apa yang akan dia dapat? Dinikoyo ora kamu dong. Kalau karyawan tadi dicintai oleh manajernya, oleh direkturnya, otomatis mungkin gajiannya tambah. Ya, bisa jadi kan seperti itu. Tunjangannya ditambah. Atau bahkan naik jabatan, tingkatan. Itu ketika kapan? Manajernya dia, bosnya dia, direkturnya dia mencintai si karyawan ini. Sama ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis yang terjadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Permintaan-permintaan kita akan diberi. Kemudian kita pun akan mendapatkan pertolongan-pertolongannya Allah, kasih sayangnya Allah, dan semua hal-hal yang memang menjadi harapan kita. Ketika kita dicintai oleh Allah, otomatis dosa-dosa kita pun akan dihapus. Makanya tadi saya katakan tadi apa? Masalah kita mencintai Allah wajib. Wajib bagi kita mencintai Allah. Dengan apa? Ibadahnya kita, sholatnya kita, amal solehnya kita, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa tanda-tanda
bahwa Allah itu mencintai hamba-Nya. Di sini saya menulis dan mengumpulkan beberapa catatan-catatan tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya. Ada 16 poin yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-Nya. Yang pertama, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya adalah hamba tadi mendapatkan hidayah iman. Mendapatkan apa? Hidayah iman. Ketika kita mendapatkan hidayah iman, itu adalah satu nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintai kita. Kenapa? Karena nikmat hidayah tidak semua mendapatkannya. Dari sekian miliar manusia, di dunia ada berapa miliar manusia? Para paham ya? Semaling jare tak 7 miliaran jare. Ya, dari sekian miliar manusia di dunia ini, apakah semuanya mendapatkan nikmat hidayah ini? Dapat apa tidak? Tidak. Jadi nikmat hidayah ini adalah sebagai tanda pertama bahwa Allah mencintai hamba-Nya. Maka kita bersyukur alhamdulillah ketika kita mempunyai nikmat atau dapat hidayah iman ini. Walaupun iman kita bermula dari wong tua. Ya. Kan kita nggak tahu ya, kalau orang tua kita non muslim, apakah kita muslim atau tidak kita nggak tahu. Alhamdulillah wong tua kita muslim, sehingga kita pun muslim. Coba kita bayangkan kalau seandainya ternyata kita dilahirkan di negara orang-orang yang kebanyakan kafir. Kira-kira muslim apa tidak? Wallahualamnya. Kemungkinan kegawa, kemungkinan melu-melu. Kan seperti itu. Jadi, maka kita lihat Nabi Muhammad SAW pun pernah menyebutkan dalam hadisnya. Kata Nabi, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arsaqakum. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa la yu'til imana illa man ahabba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah qasama bainakum akhlaqakum. Allah telah membagi-bagi di antara kalian akhlak kalian. Kama qasama bainakum arsaqakum. Sebagaimana Allah pun membagi-bagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Kemudian Nabi mengatakan wa innallaha, dan sesungguhnya Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang tidak Allah cintai. Wala yu'til imana illa man ahabba, dan Allah tidaklah memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Jadi kita lihat Nabi mengatakan wala yu'til imana illa man ahabba. Ya, syukur. Dan Allah tidaklah memberikan nikmat iman ini kecuali siapa yang Allah cintai. Jadi jelas bahwa mendapatkan nikmat iman, hidayah iman, itu adalah sebuah nikmat yang besar. Orang kafir
memang mungkin dia memiliki duit miliaran atau bahkan triliunan. Ya. Tapi itu bukan nikmat sejati. Bukan nikmat yang sesungguhnya. Karena nikmat harta itu masih dianggap nol. Masih dianggap nol. Nikmat iman baru nikmat nomor 1. Nikmat iman itu baru nomor 1. Angka 0 jelas tidak manfaatnya beli. Anak kalau sesudah 1 ya. Jadi anak duit triliunan langkah sijine ya. Langkah nilai sijine tetap tidak dianggap. Iman itulah 1. Baru duit nikmat mani. Harta nikmat mani. Apa? Nikmat. Dianggapnya 000 itu nanti. Kan seperti itu. Nomor 1 tentunya adalah nikmat hidayah iman. Maka di sini tadi Nabi mengatakan jelas bahwa nikmat iman itu adalah tanda bahwa Allah itu mencintai hamba. Sehingga kata para ulama, kalau kita ini dimudahkan dalam beramal soleh, berarti tanda Allah mencintai kita. Kalau kita ini dimudahkan dan ada semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal soleh dan seterusnya, itu tanda Allah cinta sama kita. Tapi kalau kita males-malesan, ya, pan ngaji ya males, pan sholat ya males, berarti apa? Tanda cintanya Allah kepada kita bisa jadi kurang. Ketika seseorang dimudahkan dalam beribadah, dimudahkan dalam beramal soleh, itu tanda sebuah kebaikan. Berarti Allah itu mencintai dia. Nah, makanya tentunya apa yang terjadi? Ketika kita tahu bahwa nikmat iman itu adalah nikmat yang besar, dan itu sebagai tanda Allah mencintai kita, maka otomatis adalah apa? Kita pertahankan nikmat iman ini. Kita jaga nikmat iman ini. Jangan sampai nikmat iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita kufur, naudzubillah, sehingga Allah pun tidak mencintai kita lagi. Ana wong misal dingai hadiah jam tangan. Ya. Misal si A ngai maning si B hadiah jam tangan. Jam tangan mahal merek apa? Orang dua soalnya. Seiko 5 teh murah. Olen apa-apa. Misalnya anak si A ngai hadiah maning si B jam tangan. Nah, ternyata si B buang jam tangan itu di hadapan si A. Kira-kira perasaannya si A gimana? Jengkel. Pastinya jengkel. Dingai jam mahal tapi malah dibuang. Nikmat hidayah itu nikmat yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ternyata dia lebih mengutamakan kekufuran, naudzubillah. Kira-kira Allah jengkel beli? Jengkel. Dingai nikmat hidayah malah tidak mau dipakai hidayah tadi.
bisa jadi akan Allah cabut dan Allah pun bisa jadi murka kepada orang tadi. Sebagaimana si A tadi kita contohkan, si A ketika ngasih sama si B jam tangan, baru lebih jam tangan wis ya. Apa maning ngai sing luwih larang dari jam tangan. Apa? Mobil ya. Orang diterima, ditolak dan seterusnya. Allah. Berarti otomatis dia akan marah. Si A ini pasti akan marah. Kemudian tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Yang kedua adalah tanda yang kedua yaitu dia dijaga dari fitnah dunia. Ketika seseorang ini dijaga dari fitnah dunia. Duit akeh tapi tetap terjaga. Yang ada dunia itu bukan dalam hatinya, tapi hanya dalam genggaman tangannya. Sehingga apa? Walaupun dia punya duit banyak, tidak terfitnah oleh godaan dunia. Berarti tanda Allah cinta sama dia. Karena banyak orang yang dingai duit banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi banyak kekayaan, ternyata Pak sombong. Ternyata malah maksiat dan seterusnya. Karena banyak orang yang ternyata ketika dia banyak duit, mendem ya bermaksiat dan seterusnya. Nah, sehingga dikatakan di sini tadi ketika seseorang itu dijaga oleh Allah, dijaga dari fitnah dunia, maka itu sebagai tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya-kaya. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka kaya raya. Ya. Tapi mereka tidak cinta kepada dunia. Tidak menjadikan kekayaan mereka menjadi sombong. Tidak menjadikan kekayaannya itu menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang ada malah mereka Pak jihad ya jihad, sedekah ya sedekah dan seterusnya. Maka ketika seseorang itu dijaga oleh Allah dari fitnah dunia, itu sebagai tanda bahwa dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur ketika seseorang itu dunia itu bukan dalam hatinya, tapi hanya dalam genggaman tangannya. Karena ketika dunia itu di dalam hatinya, maka yang terjadi adalah apa? Sholat ya males. Yang ada tadi sibuk dengan urusan duniawinya saja. Sibuk dengan urusan duniawi. Adzan sudah dikumandangkan, tetap baik nunggu ya labas. Nunggu orderan. Ya. Nunggu orderan. Barangkali ana orderan lah. Kan ini yang menjadikan apa? Naudzubillah, lalai dari zikir kepada Allah. Yang menjadikan dunianya malah cita-citanya hanya dunia dan dunia dan dunia. Padahal ketika kita perhatikan orang yang banting tulang hanya untuk dunia saja, ya, maka yang terjadi adalah apa? Pasti tidak tenang uripnya. Pasti apa? Tidak tenang hidupnya. Anane sholat paling tidak untuk istirahat.
Masa sih ngoldut dogongan boy. Ya. Tapi dengan adanya sholat otomatis hakikatnya istirahat dia sebentar bu apa. Sholat itu kalau kita perhatikan Allah memerintahkan sholat itu sesuatu sing ringan. Bukan sesuatu sing apot. Dengan main sepak bola apa futsal apa wis ya. Wis tua. Kalau main futsal ana batas minimal waktunya beli. Sejam. Batas minimal waktunya sejam. Sholat ana batas minimal waktunya orang. 5 menit ya kadang orang. Ya. Jadi aslinya apa nanti? Futsal apa sholat? Tetap jawabannya sholat. Padahal niki futsal jarak sejam. Ya, sing bener di Pak. Sholat. Nah ini. Jadi poin yang kedua tadi adalah seseorang ketika dijaga dari fitnah dunia itu tanda bahwa dia dicintai oleh Allah. Yang ketiga, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tadi adalah dia memiliki sifat lain rifkun, yaitu lemah lembut. Ketika seseorang itu punya sifat lemah lembut, berarti tanda bahwa dia itu dicintai oleh Allah. Ngomongnya ora kasar. Ya, punya lemah lembut. Bukan gemulai, bukan. Gemulai itu sejen wis malah itu dibenci oleh Allah. Lemah lembut. Artinya apa? Wong lanang ora pernah nampol bojone wadone pak ping telu adil. Ora pernah. Itu tanda berarti dia dicintai oleh Allah. Kan kadang-kadang ana wong sing lanang, wong lanang gampang nampar. Ana beli? Banyak. Cocok. Nang kene ta inca malah angkal ya. Gara-gara piring pecah, gara-gara gelas pecah siji, langsung didampar. Langsung dobonge sedina ping apa mending sedina ping apalnya telung dina berturut-turut dobonge banyak gara-gara apa? Piring pecah. Kan kasar. Nah, adanya seseorang bisa bersikap lemah lembut, bisa bersikap santun, maka apa? Itu tanda berarti Allah cinta sama dia. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Inna Allaha yuhibbul rifqa fil amri kulli. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, Inna Allaha, sesungguhnya Allah yuhibbul rifqa, Allah mencintai kelemah lembutan. Fil amri kulli, dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Maka aneh kalau ada seorang anak salate kenteng, puasane kenteng, tapi maling wong tuane omongane kasar, galak. Maling mertuane luwi-luwi. Aneh. Banyak api. Aneh. Maka kita perhatikan
muamalah seseorang kepada orang lain itu harus lebih baik. Jadi dalam syariat Islam, kalau kita lihat, Islam itu memperhatikan bagaimana seseorang itu bermuamalah dengan orang lain. Malah bisa jadi perhatian seseorang kepada orang lain itu harus lebih. Kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam hadis ketika Nabi hijrah ke Madinah. Apa ucapan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi awal-awal pertama kali hijrah ke Madinah? Apa coba? Di antaranya Nabi mengatakan apa? Ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan bersilaturahmilah kalian, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah engkau di malam hari di saat orang pada tidur, maka tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Kita lihat di hadis ini ada 4 perintah. Ada 4 perintah. Yang pertama apa Miki? Tebarkanlah salam. Yang kedua, berilah makan. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Dan yang keempat apa? Sholat malam. Di sini kita lihat 3 poin berkaitan dengan apa? Muamalah. 3 poin berkaitan dengan muamalah dengan manusia. Tapi 1 poin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi, dengan 4 ini maka tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi tadi kita kembali bahwa tanda seseorang itu dicintai oleh Allah. Poin yang ketiga adalah dia lemah lembut dengan orang lain. Ya, bermuamalah dengan orang lain pun baik. Sehingga ketika Nabi ditanya tentang seorang wanita, sholatnya kenteng, puasanya kenteng, ibadahnya kenteng, pokoknya kenteng lah. Tapi ternyata tetangganya sering tersakiti oleh ucapannya. Ya, tetangganya pun sering merasa tidak nyaman oleh perbuatan-perbuatannya dia. Apa kata Nabi? Ketika Nabi ditanya, bagaimana orang ini? Di mana orang ini? Maka Nabi jawabannya, Pak, dia finnar. Dia tempatnya di neraka. Padahal disebutkan sholatnya kenteng, puasanya kenteng, ibadah kenteng. Bisa menjadikan penghalang masuk surga karena apa? Senang nyakiti wong liya, tetangganya dan seterusnya. Tidak berbuat lemah lembut kepada orang lain. Ya. Ini poin yang ketiga, seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, tanda bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu dia orang ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian agama atau ujian duniawinya. Diuji.
bagaimana kualitas keimanan dia diuji, bagaimana musibah-musibah yang dia terima di dunia ini, apakah dia tetap kokoh dalam keimanannya atau tidak. Jadi salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya adalah ketika hamba itu dapat ujian. Minggu kie anake meriang. Bar meriang jebelen anak keduanya. Anak keduanya sing meriang. Barang anak keduanya wis sehat jebelen bojone meriang. Bojone wis sehat jebelen lanange sing meriang. Wis kaya gal dina apa hampir gal dina diuji. Anak beli? Anak. Bisa jadi itu sebagai apa? Tanda Allah cinta kepada dia. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, Inna idomal jaza ma'a idomil bala. Wa inna allaha ida ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahul ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Kata Nabi, Inna idomal bala jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum ibtalahum, maka Allah akan uji dia. Faman radiya falahul ridha. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita fa'alihi sukhtu. Dan barang siapa yang murka dengan ujian Allah, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi di hadis ini mengatakan apa? Wa anna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah uji. Allah uji. Kenapa? Ketika dia mau sabar, pahalanya akan terus-terusan. Tinggal bagaimana kita sabar enggak dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ya,